Halo teman KBR, financial abuse ini mungkin udah jadi buzzword yang sering kita dengar. Kondisi ini sering dikaitin dengan toxic relationship. Misalnya, bergantung sama pasangan dalam hal keuangan sehingga satu pihak ngontrol seluruh keuangan kita. Familiar nggak? Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Certified Financial Planner Octavia Reniar Putri, biasa disapa Mbak Opi, soal gimana financial abuse bisa terjadi di sekitar kita, tapi ternyata sering nggak disadari. Kita bahas tanda-tandanya ya. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Halo Mbak Opi. Halo, salam kenal, aku Opi. Salam kenal, makasih udah mau diculik ngobrol hari ini sebentar aja. Ini buzzword yang udah mulai sering dibahas lah akhir-akhir ini, tapi juga masih banyak yang belum paham. Jadi kalau dari POV-nya CFP sendiri nih Mbak Opi, apa sih definisi praktis dari financial abuse? Oke, mungkin aku akan coba jelasin dengan cara sesimpel mungkin gitu ya. Karena kan kita udah tahu banyak nih soal physical abuse gitu ya, verbal abuse gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau dari sisi finansial itu ada. Jadi sifatnya itu, ini juga udah termasuk kekerasan gitu ya, tapi halus, bener kata-katanya Mbak Puri tadi. Tapi bentuknya itu seperti misalnya dia atau mereka gitu berusaha mengendalikan kita atau memanipulasi kita gitu ya. Yang jadinya kita itu nggak punya kontrol lagi nih terhadap keuangan kita, dan kita jadi merasa nggak aman, kita nggak safe karena kita jadi mungkin efeknya nggak punya pegangan uang gitu kan, nggak bisa kelola uang kita sendiri gitu, padahal kita juga yang bekerja gitu misalnya. Terus kita juga mungkin dapat tekanan dari orang lain, kita dipaksa atau segala macam. Nah mungkin simpelnya seperti itu. Nah, dengan definisi tadi, apa sih tanda atau alarm awal yang sering kita luput sadari? Dan ini versi mildnya, kalau ada gradasi gitu ya, ada versi paling halus sampai paling ekstrimnya kayak gimana tuh Mbak? Nah benar, nah tanda-tandanya itu mungkin karena tadi aku udah mention gitu ya, karena sifatnya mungkin halus, jadi kita itu harus cari tahu nih tanda-tandanya tuh seperti apa. Nah mungkin dari hal-hal yang tadi sempat di-mention juga yang kelihatannya baik gitu ya, perhatian atau mungkin romantis gitu ya kalau pasangan, tapi padahal itu sebenarnya financial abuse gitu. Contohnya misalnya nih, kita sebagai cewek tuh sering banget kan kayak dilarang kerja atau mungkin pas di pertengahan pernikahan kita disuruh resign gitu. Nah kalau sifatnya itu memaksa tanpa persetujuan kita, nah ini akan menjadi resiko untuk financial abuse gitu. Karena kita jadi nggak dibolehin untuk mandiri secara finansial. Jadi kita terbatas ya sifatnya. Terus bisa juga kebalikannya nih, kita si cowok nih yang laki-laki udah kerja keras banting tulang gitu ya, semua gajinya diambil alih sama istrinya gitu. Karena istrinya pengen pegang kontrol gitu ya. Padahal si suami juga merasa pengen juga nih pegang uang juga gitu. Nah ini kan butuh kesepakatan gitu ya. Nah kalau misalnya sifatnya kayak gini, terus nanti si cowok jadinya dikit-dikit harus minta izin atau harus lapor kalau mau ngeluarin duit. Padahal yang halnya receh gitu ya, nggak yang gede-gede banget, harus dikit-dikit izin gitu, ini juga bahaya juga gitu. Nah kalau tadi udah di-mention tingkatannya benar, ada yang ringan gitu ya atau sedang dan juga yang paling parah banget. Mungkin aku kasih contoh, kalau misalnya yang ringan tuh kayak tadi misalnya dikit-dikit harus izin atau lapor, padahal itu sebenarnya hal yang receh gitu. Jadi ini ada kontrol terselubung nih, sifatnya halus-halus nih, mulai ini tingkat yang ringan. Nah kalau yang tingkat yang sedang itu bisa dalam bentuk kita membatasi akses. Jadi ada pembatasan akses di sini, tandanya misalnya korban udah nggak boleh nih punya tabungan sendiri. Atau dia nggak boleh tahu sama sekali finansial keluarga gitu ya. Suami istri hanya salah satu pihak aja yang tahu gitu, yang satu pihaknya sama sekali buta keuangan gitu. Nah ini juga udah masuk ke tingkatan yang sedang. Nah kalau yang berat nih, ini bentuknya udah seperti mengeksploitasi atau memanipulasi. Contohnya misalnya korban ini kejerat masalah hukum gitu ya, atau utang akibat pasangan gitu. Jadi udah sama-sama jadi ikut menanggung. Nah ini udah levelnya berat. Kemudian yang paling ekstrim lagi itu bentuknya udah merampas ya, atau
udah masuk ke kekerasan. Jadi udah kombinasi nih antara tadi awalnya financial abuse, terus masuk ke psychological abuse gitu ya, terus udah masuk ke physical abuse. Ini udah yang ekstrim banget. Kita udah terjebak, gak ada jalan keluar lagi nih, kita udah buntu, gak punya solusi lain dan memang harus butuh bantuan eksternal gitu. Oke, sekarang kita udah paham gradasinya, level-levelnya, tapi juga kita kalau berelasi ya dalam konteks pasangan nih Mbak, dan misalnya udah mau menikah dan akhirnya menikah, disadari bahwa salah satu dari dua ini nih suami istri punya money skill yang lebih mumpuni dari yang satunya gitu kan, kayak aduh aku malas mikir, kamu aja deh yang mikirin gitu kan. Iya. Nah itu kan sebenarnya di level itu dengan kesepakatan dan sadar. Tapi juga kita nggak mau apa yang terjadi kayak yang Mbak bilang malah jadi controlling, kita nggak tahu sebenarnya kita di tabungan ada berapa sebagai pasangan gitu. Gimana sih cara yang sehat mengontrol uang atau mengelola uang lah, bukan mengontrol, mengelola uang bersama ketika yang salah satu sangat tanda kutip bodoh amatan, yang satu sangat paham uang, money skill gitu ya. Di mana batasan bahwa oh ini with consent dan ini juga sehat, yang satu nih kayaknya udah harus bahaya nih, gak bisa kayak gini nih, gimana tuh? Betul. Nah benar kayak katanya Mbak Puri tadi, kalau misalnya memang kita merasa pasangan kita lebih jago atau mungkin lebih pinter ngatur keuangan ya silakan aja gitu ya. Intinya kan sehat atau manipulatifnya itu kita lihat dari akses terhadap keuangannya itu sendiri, apakah transparansi atau enggak gitu ya, apakah transparan dan mereka dua-duanya sepakat atau enggak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa salah satu pihak itu mungkin yang bagian ngatur uang gitu ya, tapi salah satu pihaknya lagi itu juga harus tahu gitu ya, uang ini geraknya kemana, dikelola kemana, dibuat apa aja, itu tetap satu pihak ini harus mengetahui gitu, nggak boleh sama sekali satu pihak yang ngelola dan nggak tahu sama sekali, itu bahaya sih. Oke, dimengerti. Oke, nggak apa-apa. Selama aksesnya kita bisa, terus kita tahu nih geraknya kemana. Jangan kayak buta-buta banget gitu ya. Jadi misalnya kita juga bisa ngasih saran kan, misalnya ternyata oh ini beloknya salah nih. Kita walaupun nggak ngerti-ngerti uang banget, tapi kan kita juga bisa ngasih masukan tuh, boleh gitu. Oke, nah sekarang mau lebih practical atau case by case nih ya. Ketika misalnya dalam berelasi menikah atau romantis gitu, ada skenario ekstrimnya misalnya gini, aku udah gak cocok nih sama dia gitu ya dalam pernikahan, terus aku mau berproses cerai aja, baru mau berproses nih ya Mbak ya, belum ketok palu. Ternyata salah satu pasangan yang lebih punya money skill dan punya kontrol ini ngebawa semua uang tabungan, dikuras lah. Terus misalnya nih menggunakan kartu kredit atas nama kita untuk dia pakai aja, dia yang pegang fisiknya nih. Padahal kita gak kasih izin, tapi memang masih dalam status legalnya suami istri. Ada gak yang bisa dimitigasi di skenario yang seperti ini? Nah oke, menarik banget ya pertanyaannya ya, berat ini. Dan pasti semua orang mungkin akan atau ya nggak kita nggak harap itu akan terjadi gitu ya. Cuma resiko itu pasti ada gitu. Nah mitigasinya itu misalnya kalau udah ada mulai tanda-tanda seperti itu dan kita udah memang ngerasa nggak cocok dan memang kita tahu ya gitu kartu kita dipakai gitu. Nah ini kita harus mulai kumpulin buktinya. Jadi track recordnya kita mulai selami gitu ya, kita harus tahu kemana aja itu dipakainya, dan misalnya ada penyalahgunaan itu kita harus record gitu ya. Jadi solusinya setelah kita udah kumpulin bukti-buktinya ini, kita bisa cari tahu ke komunitas mungkin ya, atau ke konselor hukum gitu. Jadi kita tahu nih langkah selanjutnya apa kalau misalnya kita udah ada bukti seperti ini, terus nanti ini harus diapain gitu. Nanti mungkin setelah nanti memang terjadi proses perceraian itu efeknya ke kita apa, efek ke pasangan apa gitu. Jadi jangan sampai malah memberatkan kita, padahal kita nggak make uangnya untuk hal lain tadi ya, mungkin disalahgunakan oleh pasangan gitu. Nah ini juga mirip karena ketika kita bicara tadi yang Mbak bilang financial abuse itu nggak hanya semata datang dari sosok pasangan, bisa juga dari saudara, keluarga gitu ya. Ini kan juga sering terjadi skenario kayak gini nih, ada saudara menggunakan KTP kita untuk pinjol tanpa persetujuan, entah itu dia foto diam-diam dan sebagainya, itu satu. Dua, ada juga misalnya saudara, kita bersaudara berempat kayak film Home Sweet Loan nih. Orang tua udah sepuh, gak ngerti gitu ya. Terus salah satu dari saudara kita menggadaikan sertifikat rumah tanpa izin.
Nah, apa yang bisa dimitigasi ketika itu terjadi nih? Nah, ini lebih sulit lagi levelnya karena kan ini keluarga ya gitu. Kalau misalnya pasangan mungkin jalan hukumnya lebih gampang gitu, karena kalau keluarga tuh pasti ada sisi emosional kan, karena kita ada ikatan keluarga tadi. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan kayak sertifikat tanah atau apa, itu sebenarnya kita bisa blokir sementara gitu. Jadi misalnya kayak itu belum terlanjur untuk proses lelang dan segala macam, itu bisa kita melakukan blokir sementara itu. Tapi lebih agak sulit kalau misalnya memang itu udah terlanjur tadi ya, udah masuk proses lelang dan segala macam, itu memang berpacu dengan waktu gitu. Kita harus kejar-kejaran untuk membatasi itu sampai proses dealnya itu. Nah, kalau misalnya memang udah terlanjur terjual ya memang itu harus ini ya, pendekatannya harus one on one gitu, maksudnya ke yang mungkin udah membeli dan segala macam, memang harus duduk bareng untuk solusinya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ada juga case klienku juga itu pinjol, jadi utang dipakai gitu ya, KTP-nya atau segala macam untuk pinjol gitu. Nah, itu kita bisa tahu dulu itu dipakainya untuk pinjol legal atau ilegal. Kalau ilegal kita bisa segera lapor ke konsumen OJK kan, karena memang nggak boleh gitu. Itu bisa nanti dibantu oleh OJK untuk di-cut gitu ya. Tapi kalau memang pinjol legal gitu ya memang harus diselesaikan juga antar keluarga, itu digunakan untuk apa, terus apakah ini bisa diselesaikan sama-sama, karena kadang kalau misalnya secara keluarga gini akan ada sering bohong gitu ya, karena kalau di case klienku itu yang tadinya awalnya bilangnya ortu itu utangnya hanya berapa puluh juta, ternyata udah dibantu ini dilunasin supaya kita nggak kerepotan lagi, ternyata aslinya ratusan juta gitu. Itu sedih banget gitu kan, padahal itu anaknya udah berniat membantu nih orang tuanya, tapi orang tuanya berlaku seperti itu ke anaknya, itu financial abuse yang udah termasuk berat sih. Ya ampun, aduh ini menjadi pengingat tuh kita semua, mudah-mudahan tidak terjadi ya sama teman KBR, tapi kan ini maksudnya mau belajar gitu. Nah, balik lagi ke kasus ketika pasangan suami istri memutuskan bercerai. Jadi misalnya gini, tidak ada prenup ya, tidak ada perjanjian pranikah, terus ketika mereka bersama tuh salah satunya tergulung utang gitu kan. Terus akhirnya mutusin cerai nih, udah nih ketok palu cerai. Tapi kan utangnya berjalan nih. Nah, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan utang tersebut? Misal, aku gak tahu ya. Yang biasanya kena jadi bersama kan misalnya nyicil rumah, nyicil mobil. Yang tadinya digunakan bersama nih awalnya ya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Berarti posisinya ini gak bisa harta ya? Berarti ini gabung harta gitu ya? Harta masih bareng gitu? Iya, awalnya ya. Ketika masih bersama suami istri. Nah, kalau misalnya memang itu utang yang terjadi selama pernikahan, itu benar kata Mbak Puri. Jadi nanti ketika cerai itu proses utangnya itu akan dibagi dua. Jadi memang itu karena dianggapnya utang bersama. Makanya itu tadi penting sempat di-mention untuk perjanjian pranikah ya. Jadi kalau memang kita menyadari sifat gaya keuangannya yang satunya lebih suka ngutang nih, kitanya sendiri nggak suka ngutang, lebih baik condong ke yang pisah harta ya, jadi aman sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau memang kenyamanannya bareng ya memang harus sedikit-sedikit terus kita kompromi, semuanya terbuka, transparan. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa seperti ini, jadi lebih enakan, nggak saling gontok-gontokan gitu. Iya. Tapi berarti dalam berproses bercerainya pun percakapan tentang uang dan utang itu tetap harus diomongin dan akhirnya bagi dua gitu ya. Oke. Aduh, bercerai aja sudah sangat emosional ya. Tentunya tidak mudah. Terus sekarang plus ngomongin uang atau utang nih gitu. Oke. Untuk beberapa orang ketika kita memutuskan mau menikah itu suka ada obrolan gini, udah kita bikin buka rekening bareng aja yuk gitu. Ketika kita mau serius gitu kan. Sebenarnya dari POV CFP itu sehat atau enggak sih punya rekening bersama yang diakses dua orang gitu? Menurutku perlu banget sih, karena memang kalau misalnya kita udah berkeluarga gitu kan, pengennya kan tujuannya sama-sama kan ya, mau bangun rumah juga untuk bersama, terus punya anak juga nanti bersama, tujuannya tuh banyak yang memang bersama gitu. Jadi memang perlu rekening bersama, tapi juga perlu kita meyakini diri sendiri bahwa kita memang perlu rekening pribadi gitu, untuk jaga-jaga, apalagi kita nih cewek ya. Kita harus bisa mandiri secara finansial juga gitu, entah itu nantinya mau di-share ke pasangan atau memang kita private, memang kita
oh ini memang rekeningku nih gitu, ini yang memang harus aku kelola sendiri gitu untuk pegangan aja gitu. Ini bukan soal tadi mungkin curiga gitu ya, pasangan kok punya ngumpet-ngumpetin uang gitu ya, tapi ini healthy boundary. Jadi memang kita harus ada ranah private, baik itu cowok atau cewek gitu ya, karena kalau semuanya itu digabung nggak ada ruang pribadi sama sekali, itu resiko abuse jadi lebih tinggi sih, karena salah satu pihaknya jadi akan 100% bergantung gitu kalau kita cuma punya rekening bersama aja gitu. Itu tadi obrolan bareng financial planner Octavia Reniar Putri atau Mbak Opi soal gimana kekerasan finansial bisa kejadian tanpa disadari. Masih banyak pelajaran penting lainnya yang bakal kita bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Uri Anindita. Masih bareng financial planner Octavia Reniar Putri atau Mbak Opi, kita lanjut ngobrol soal topik yang berat tapi penting banget, financial abuse. Yuk kita lanjut. Menarik tadi Mbak bilang dalam kita ngobrol gitu ya, apalagi cewek. Tapi emang sebenarnya datanya lebih banyak perempuan ya yang terkena imbas financial abuse ini. Karena kalau menurutku ya, karena nggak bisa kita pungkiri juga dominasi cowok kan lebih tinggi ya, karena rata-rata kita di Indonesia juga cowok-cowok lebih yang sebagai punya peran untuk pencari nafkah utama gitu. Jadi yang cewek itu biasanya kalau memang kita udah maju gitu ya, kita bisa punya penghasilan sendiri, punya rekening sendiri. Tapi kalau mungkin kita nggak berdaya secara finansial gitu, berarti kan kita hanya bergantung pada suami gitu. Nah ini sih kenyataannya memang kita semua tahu gitu. Oke. Apapun jalan yang dipilih, mau menjadi ibu yang berkarya di rumah, istri yang berkarya di rumah, ataupun di luar rumah, perlu punya otonomi sendiri berarti ya, secara finansial. Betul. Ya. Oke. Betul. Nah sekarang kita udah tahu tuh skenario-skenario yang tadi, aduh semoga gak kejadian sama kita. Tapi misalnya udah kejadian nih, gimana sih ini mempengaruhi masa depan finansial korban, utamanya jangka panjang? Tadi contoh dari skenario-skenario yang udah sempat kita bahas barusan nih Mbak Opi. Nah tentu kalau dampak financial abuse itu kalau misalnya kita biarin itu tentu akan berdampak jangka panjang gitu ya. Dari sisi psikologis juga kita akan kehilangan rasa percaya diri karena kita jadinya nggak mampu mandiri sendiri kan ya, kita nggak mampu mandiri secara finansial gitu. Lanjut lagi ke sisi finansialnya tadi, kita nggak punya tabungan jaga-jaga gitu, nggak biasa ngatur uang karena udah terbiasa diaturin sama pasangan gitu. Nah kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu gitu ya, atau hubungan berakhir tadi udah di-mention misalnya kita cerai gitu, kita akan jadi sulit bangkit karena kita nggak terbiasa megang uang gitu. Nah ini salah satu dampaknya. Terus secara legal juga ada dampaknya, misalnya kita tadi nggak terbuka soal aset dan utang, ternyata suami punya utang sekian besar gitu, kita nggak tahu selama ini, jadinya kan nanti waktu cerai prosesnya akan lebih sulit gitu, kita ikut menanggung gitu. Dan nanti kalau misalnya ada aset gitu ya, kita nggak tahu itu atas nama siapa gitu, kita jadi akan sulit untuk menuntut hak gitu waktu kita hubungannya berakhir gitu. Gitu sih. Ketika Mbak sebagai CFP kan punya banyak klien gitu ya, ada nggak sih langkah-langkah atau mungkin cerita dari apa yang Mbak bantu ke klien-klien, langkah minimal untuk kita mengambil kontrol kembali lah
soal finansial kita, entah memang masih menikah atau sudah berpisah atau dalam proses mau bercerai, atau misalnya wah aku nih ketimpaan nih yang paling gedenya banyak utang, kakakku, aku adik gitu, terus akhirnya jadi bingung nih ngelola keuangan keluarga ya, keluarga inti ibu dan anak gitu, gimana tuh? Nah mungkin aku ambil case supaya real gitu ya, karena aku pernah share juga ini di IG ku soal klienku tadi yang terlilit utang orang tuanya gitu. Ini udah concern dari klienku juga sih waktu itu aku nge-share ini. Karena dia itu udah berpasangan juga, udah berkeluarga juga. Terus dia orang tuanya tadi kan bohong, yang awalnya utangnya puluhan juta ternyata ratusan juta. Nah awalnya ibu ini punya pasangan yang udah berkompromi secara sehat finansialnya, karena dia udah sepakat dapat jatah bulanan gitu ya 3 juta gitu untuk keuangan keluarga. Tapi si istri ini karena niat baik ingin membantu orang tuanya, terus akhirnya ngutang untuk menutup utangnya tadi, itu akhirnya kelilit sendiri nih, jadi bingung sendiri karena dia juga nggak bisa ngatur keuangan lagi karena udah mulai nggak cukup nih untuk gali lubang tutup lubang tadi gitu. Nah solusi yang aku berikan sih pendekatannya awalnya ya psikologis ya, karena kan pasti berat banget dia yang tadinya niat baik malah jadi merusak keuangan keluarganya dia sendiri gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama memang kita harus sadar dan memvalidasi perasaan itu gitu. Kalau memang kita udah merasa itu, oh ini udah gak adil nih gitu, aku jadi merasa terbebani akan hal ini, itu kamu harus belajar untuk memvalidasi perasaan itu gitu. Dan mulai selanjutnya merinci apa aja sih yang kira-kira menurut kamu itu gak adil gitu ya. Jadi dijabarkan gitu. Kemudian kita harus mulai catat keuangan juga secara rinci, karena kan kita ingin berusaha menyelesaikan keuangan tadi ya, menyelesaikan masalah tadi. Nah itu harus kita terbiasa untuk rutin mencatat semua pemasukan dan pengeluaran gitu. Kemudian kita mulai bijak juga untuk menyisihkan dana pribadi tadi. Jadi kita jangan semua itu untuk orang lain, tapi kita juga harus punya ranah untuk pribadi kita sendiri, jaga-jaga. Misalnya kita harus berdiri sendiri kan gitu. Kemudian kita harus coba nyari sumber penghasilan sendiri. Kalau misalnya memang dia tidak bekerja gitu, kita harus mulai cari income untuk kita bisa mandiri tadi. Jadi nggak bergantung pada pasangan atau keluarga gitu. Nah kalau mungkin secara pasangan tadi kan karena mungkin pasangannya nggak tahu kalau kita ada utang untuk bantu orang tua tadi, berarti kita harus mulai terbuka dan komunikasikan gitu. Jangan merasa kita itu jadi sendirian gitu. Kita memang perlu bantuan orang lain gitu. Dan itu kalau secara pasangan memang kita itu penting untuk transparansi gitu. Kita harus terbuka. Coba komunikasikan baik-baik secara bersama-sama gitu ya, pelan-pelan mungkin gimana solusinya untuk kita tetap bisa bantu ya semampunya, karena kan sebenarnya sudah bukan tanggung jawab kita lagi gitu ya untuk orang tua, apalagi kondisinya kita memang belum mampu untuk membantu gitu. Jadi memang itu harus dikomunikasikan gitu. Kemudian kalau memang udah mulai dirasa sulit ya, dan sifatnya itu udah yang ekstrim, udah memaksa merampas hak kita untuk tidak membantu misalnya karena kita udah kepepet lagi, itu kita harus mulai bantuan profesional ya gitu, ke konselor atau pendamping hukum gitu. Oke. Seperti itu. Nah kalau pendamping hukum ini kan biasanya ada dana yang harus disiapkan juga nih ya Mbak ya. Atau jangan-jangan ada jasa-jasa pro bono nih, karena ketika kita lagi menghadapi masalah keuangan, gak setiap orang juga punya budget kan, tapi kita juga tahu butuh bantuan hukum gitu. Boleh kasih tahu gak sih gimana, entah itu rinciannya atau dibayar di depan atau bayar di belakang gitu ya sambil kita berproses ini, kayak apa sih? Kalau setauku ya, kayak misalnya itu kita bisa mulai di layanan konseling ya. Jadi kalau di Kemendikbud itu ada bantuan sejiwa namanya, itu untuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu di dalam itu macam-macam gitu. Bisa yang tadi seperti physical abuse, verbal abuse, atau mungkin financial abuse ini gitu. Dan kalau yang layanan pemerintah sejauh ini setahu saya gratis gitu ya. Jadi bisa dimulai dari situ aja bantuan-bantuannya. Nanti mungkin selanjutnya akan diarahkan ke perlindungan hukum yang lainnya. Nah itu sih. Oke, makasih loh Mbak. Nih, ini udah nggak
Sadar udah mau habis nih waktu kita ngobrol, tapi sebagai menutup episode ini yang sangat penting, Mbak mau bilang apa sama teman KBR yang bisa jadi sekarang sedang merencanakan pernikahan atau justru jadi sandwich generation nih karena orang tua menua, kita yang harus kelola sendiri, memastikan diri kita tercover, orang tua kita juga bisa hidup nyaman, belum lagi tidak semua orang tua ya punya asuransi kesehatan gitu misalnya ya. Silakan nih Mbak. Oke, mungkin makasih Mbak Puri udah ini ya ngajak diskusi yang berat banget tapi memang penting banget untuk kita tahu semua gitu ya. Karena financial abuse itu bisa terjadi secara diam-diam gitu. Bahkan situasinya walaupun dengan niat baik tapi malah berujung kitanya sendiri yang kerepotan gitu. Jadi penting banget untuk kita itu bisa memastikan keterlibatan semua pihak gitu ya dalam keputusan yang besar gitu. Jadi jangan sendirian aja gitu. Terus kita nggak boleh merasa bersalah kalau memang kita ingin mengatur keuangan juga gitu. Jangan takut-takut kalau kita harus menyampaikan ke pasangan atau ke keluarga kalau kita juga ingin mandiri secara finansial gitu. Terus kedepankan komunikasi dan transparansi, bukan malah kita itu nyalahin atau menjauhkan diri gitu ya dari pasangan atau dari keluarga, tapi ajak ngobrol bareng gitu sih. Baru aja kita ngobrol bareng financial planner Octavia Reniar Putri atau Mbak Opi soal financial abuse, bentuk kekerasan yang sering gak kelihatan tapi dampaknya gede banget untuk hidup dan keuangan kita. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa bikin kita semua sadar ya, lebih waspada, lebih percaya diri untuk ambil kendali atas uang kita sendiri. Sampai sini dulu episode Uang Bicara minggu ini. Kalau teman KBR punya kritik, ada saran, atau justru ada ide soal topik nih seputar keuangan, ekonomi, dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, kirimin ya emailnya, ditunggu loh di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa nonton juga video podcastnya yang akan tayang di akun YouTube KBR Media. Bye for now.